Apakah Anda sering merasa dimanfaatkan atau mungkin Anda sering direndahkan dan diperlakukan kurang baik? Bahkan terkadang orang bisa menjadi kasar dan menghakimi, dan mungkin Anda merasa seolah-olah mereka tidak menghormati dan menghargai Anda. Ada penyesalan dalam diri kita, dan mungkin kalau ada kesempatan, mungkin lebih baik kita pergi saja dan tidak bergaul dengan mereka. Mereka memperlakukan teman yang lain secara baik, sedangkan mereka memperlakukan kita seolah-olah kita itu bukan teman. Tapi sebenarnya bukan mereka yang salah, tapi mungkin ada yang harus kita perbaiki dalam diri kita supaya mendapatkan penghargaan dari teman-teman kita. Ketika kita mampu memperbaiki diri kita menjadi manusia yang dewasa, maka orang lain pun akan mulai menghargai kita. 1. Anda tidak menghargai diri Anda sendiri. Belajar mencintai diri sendiri adalah hal yang utama. Bagaimana orang bisa menghargai kita kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri? Seringkali kita terlalu keras pada diri kita sendiri, kita tidak enjoy, dan kita tidak selalu merasa aman. Orang yang menghargai dirinya akan percaya bahwa hal-hal yang terjadi pada mereka sangat dipengaruhi oleh tindakan, kemampuan, dan kesalahan mereka sendiri. Untuk melatih harga diri, pertama-tama Anda harus membiarkan diri Anda untuk berani berkata tidak tanpa rasa bersalah. Prioritaskan apa yang penting dalam hidup, lindungi diri Anda sendiri, dan beranilah memilih untuk menjaga hubungan yang sehat. Herbert M. Lefcourt mengatakan memiliki rasa kontrol diri dari dalam atas hidup kita sendiri adalah kunci kesehatan mental kita. Latihlah harga diri kita, karena dengan melatih harga diri, maka cara berpikir kita pun akan menjadi tinggi dan kita akan menyukai prosesnya. 2. Anda tidak menetapkan batasan. Penting bagi Anda untuk menetapkan batasan pergaulan kita yang jelas antara diri kita dengan orang lain. Misalnya teman Anda sering datang ke rumah Anda untuk menonton film, Anda senang dan peduli dengan teman-teman Anda. Tapi mereka bukan tipe orang yang suka menghargai tuan rumah. Mereka meletakkan kaki di atas meja. Sedangkan Anda sebagai tuan rumah saja tidak pernah meletakkan kaki Anda di atas meja. Mereka juga merokok sembarangan, sedangkan dalam rumah Anda tidak ada yang merokok. Langkah yang baik adalah menetapkan batasan ketika teman-teman kita datang. Diskusikan dengan mereka, kita bisa kok melakukannya dengan cara yang baik. Anda harus melakukan itu, karena jika tidak, maka teman Anda akan semena-mena terhadap Anda dan menganggap mereka bisa melakukan apa saja terhadap diri Anda. Anda mungkin akan mengomel, menggerutu setelah mereka pergi. Memberitahu mereka bukan suatu hal yang sombong atau angkuh, tapi itu adalah batasan yang kita beri supaya kita tetap dihargai. Mereka berpikir akan tidak menyukai kita lagi, tapi apabila sikap mereka seperti itu, berarti mereka bukan teman yang baik. 3. Pahamilah ketika Anda tidak harus bersikap baik. Anda mungkin merasa bersalah jika tidak menerima ajakan teman Anda untuk hangout, padahal Anda sendiri sedang ingin di kamar, menikmati musik karena sedang malas keluar rumah. Mungkin Anda ingin teman Anda selalu tersenyum, tetapi mengorbankan senyummu sendiri. Anda selalu mencoba tersenyum walaupun dipaksakan supaya teman Anda tersenyum.
Padahal saat itu Anda mungkin sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dan Anda tidak sedang baik-baik saja. Anda tidak perlu berada di dalam suasana hati tertentu untuk siapapun. Membiarkan rasa bersalah menguasai kita dapat membuat kita menegosiasikan tindakan yang dulu dirasakan menyenangkan menjadi sesuatu yang dipaksakan dan menjadi tidak nyaman. Berlatihlah untuk meyakinkan diri sendiri dan tidak usah merasa bersalah. Apabila kita tidak bisa menerima ajakan teman, senyum kita lebih penting daripada senyum orang lain. Karena bagaimana kita bisa membuat orang lain tersenyum, sedangkan diri kita sendiri tidak tersenyum? Bagaimana kita bisa membuat orang lain bahagia, sedangkan diri Anda tidak bahagia? Kita hanya manusia dan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. 4. Mungkin Anda terlalu sering minta maaf. Apakah Anda sering mendapati diri Anda selalu minta maaf, bahkan untuk sesuatu yang bukan kesalahan Anda? Meminta maaf itu baik, tapi apabila selalu minta maaf bahkan itu bukan kesalahan kita, mungkin ada sesuatu yang tidak beres dalam diri Anda. Anda mungkin mengatakan hal tersebut supaya tidak dinilai jelek di mata orang lain, tapi tentunya maaf pun ada nilai dan bobotnya. Cepat atau lambat mereka akan berasumsi kalau Anda mudah atau gampang sekali untuk disalahkan. Jika Anda terlalu sering minta maaf, lama-lama cerita Anda mungkin akan dianggap biasa saja dari orang lain, dan lama-kelamaan mereka tidak akan terlalu percaya dengan permintaan maaf kita. Dan sayangnya, permintaan maaf yang berlebihan kadang dapat memberikan kesan kepada orang lain bahwa kita adalah orang yang gampang tunduk. 5. Bahasa tubuh yang membuat tidak percaya diri. Jika kita ingin mendapatkan rasa hormat, cara yang paling baik adalah memperbaiki bahasa tubuh kita. Tunjukkan pada orang kalau kita memang tidak bisa dipaksa. Jangan takut melihat orang lain, perbaiki penampilan Anda, walaupun ada peribahasa mengatakan, "Don't judge the book by the cover." Akan tetapi pada kenyataannya, orang pertama kali menilai kita dari penampilan kita. Jaga postur diri kita. Jadi gunakan postur yang baik dan berdirilah dengan tegak. Lakukan kontak mata yang baik saat mendengarkan orang lain bicara. Menyilangkan tangan sering dianggap sebagai sebuah sifat defensif. Jadi yang terbaik adalah santai saja. Angkat kepala Anda tinggi-tinggi dan pandang ke depan. Amati keadaan sekitar. Pertahankan kontak mata kita, atur ekspresi wajah kita dan mainkan gestur tangan kita. Secara harfiah, sikap yang kuat dan postur yang baik tidak akan membuat Anda gampang jatuh tertabrak apabila berpapasan dengan orang. Belajarlah untuk membuat bahasa tubuh kita menjadi lebih percaya diri. Jadi, apakah Anda sering merasa tidak dihargai? Coba gunakan tips ini, semoga bermanfaat.